Puji Tuhan, saudara, kita bertemu kembali dalam sebuah program dan kesempatan yang sama pada saat hari ini di dalam sebuah perenungan firman Tuhan, sebuah inspirasi firman Tuhan. Saudara, seringkali seseorang itu terkondisikan dengan kegagalan-kegagalan yang pernah dialami, saudara. Kegagalan satu, kemudian ada kegagalan kedua, dan dia itu sudah rasanya itu sudah enggan ya, ogah-ogahan untuk masuk pada satu istilah itu pekerjaannya pernah gagal dilakukan lagi, saudara. Tetapi pada saat hari mari kita belajar, saudara, apapun bentuk daripada kegagalan yang pernah kita alami, saudara, kalau kita tetap excited, kalau kita tetap memiliki satu pengharapan yang baru, bahkan kalau kita, saudara, tetap memiliki satu istilahnya itu satu niat ya, satu tujuan untuk satu kemajuan di dalam diri kita, saya percaya, saudara, pasti tidak ada kegagalan lagi dalam diri kita, dan kita akan menemui satu keberhasilan, keberuntungan, bahkan di dalam Kristus Yesus ada satu pengharapan yang baru. Saudara, satu saat ada seorang saudara nelayan, dan dia itu merangkap sebagai seorang eksportir ikan hidup, saudara. Ikan hidup diekspor ke Singapura, kerapu hidup sudah diekspor ke Singapura. Nah, ketika dia memulai ekspornya itu, saudara ya, satu kali gagal, dua kali gagal, ketiga kali gagal, bahkan berkali-kali itu gagal, karena banyak sekali sudah ikan-ikan yang dikirimkan itu dalam keadaan hidup. Ketika sampai di tempat, banyak yang mati, dan dia mengalami satu kegagalan yang banyak, saudara. Kemudian dia itu sudah enggan untuk untuk melakukan lagi, untuk meneruskan usahanya itu. Tetapi pada saat dia sudah memiliki satu pemikiran seperti itu, terbersit pikirannya, saudara, ada temannya yang juga eksportir, dan dia itu kelihatannya seperti tidak ada masalah, saudara. Kemudian dia mencoba tanya, dan akhirnya dia diberi satu penjelasan bahwa kalau ekspor ikan hidup, sebagai misalnya kerapu ada di tempat situ, ikan itu harus ada dikasih ikan yang sifatnya itu agresif. Dalam arti apa, saudara? Suka berenang ya di dalam tempat itu ya, di dalam styrofoam, di dalam tempat itu suka berenang. Kemudian karena dia suka berenang itu akhirnya akan mengganggu ikan yang pasif itu, kerapu yang pasif itu, dan kerapu itu kemudian juga ikut gerak. Dan itu yang membuat ikan-ikan itu tidak akan stres, dan akhirnya ikan itu bisa bertahan sampai di tempat. Dikasih tahu seperti itu, saudara. Dan memang kalau saya pikir, kalau saya memang merenungkan, itu ada memang satu kenyataan, bahkan satu jawaban, saudara. Memang betul, saudara, di dalam konteks rohani juga seperti itu. Konteks rohani, saudara, kalau saudara dan saya hidup di dalam keterkungkungan, bahkan kalau saudara dan saya hidup dalam kepasrahan, tidak ada semangat, tidak ada niat, bahkan tidak ada asa ya, pengharapan yang saudara munculkan, apapun bentuk daripada yang saudara alami pada saat hari ini, saudara, pasti itu akan membawa kehidupan saudara sebagai stres. Bahkan dalam kesetresan itu, saudara, ujung-ujungnya, saudara, lama-lama kita tuh akan mati, saudara. Sama dengan ikan-ikan tadi, pada saatnya dia dikirim dalam keadaan sehat, kemudian ketika pada satu tempatnya kok banyak yang mati, karena ikan itu berdiam diri ya, kalau saya boleh katakan merenungkan nasib, dan akhirnya saudara mati. Tetapi kalau ada ikan yang lain, saudara, ditempatkan di situ, dan ikan itu agresif ya, memancing gerak daripada ikan yang pasif tadi, ikan kerapu tadi, dan itu membuat, saudara, ikan-ikan kerapu yang ada itu semakin agresif, bahkan semakin termotivasi, dan semakin memiliki satu kegiatan, dan itu yang membawa, saudara, daya tahan hidup daripada ikan itu semakin tinggi, dan akhirnya betul, saudara, sampai di tempat juga nyatanya juga masih hidup. Saudara, sama halnya kita menjadi murid Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan sampai kita tuh patah semangat. Bahkan ada firman Tuhan juga mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah dan itu mengeringkan tulang. Saudara sadari, saudara, kalau kita memiliki satu asa, kalau kita memiliki satu pengharapan, dan kalau kita memiliki satu semangat, bahkan hidup kita selalu excited, saya percaya di dalam semuanya itu pasti, saudara, ada satu nilai-nilai yang keluar dari hidup kita, saudara, dan itu membawa kita tuh pada satu saudara, membawa kita tuh pada satu pengharapan dan kenyataan yang ada bersama Kristus. Saudara, tegas kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau kita hidup dipimpin Roh Allah, pasti ada satu kenyataan yang muncul di dalam diri kita, untuk saudara kita bisa melihat kemuliaan Allah nyata itu dalam diri kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, saudara, mari kita baca, saudara. Dikatakan, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pelayanan Tuhan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu gak akan pernah sia-sia. Saudara, firman Tuhan tegas dikatakan 1 Korintus, dan dikatakan apa? Saudara kekasih, berdirilah teguh. Artinya saudara, kita memiliki satu kesempatan untuk kita tuh excited, bahkan bisa melihat satu kenyataan yang spektakuler terjadi dalam diri kita ketika ada satu semangat, ketika hidup kita semakin semangat dan excited yang kita lakukan, tidak putus asa, dan kita tetap selalu mengerjakan bagian kita untuk melakukan satu kegerakan, dan khususnya kegerakan secara roh, saudara. Supaya apa, saudara? Hidup kita itu dipimpin Roh Kudus, bahkan kita diberi satu kekuatan daripada Roh Kudus itu untuk menghadapi dan cakap untuk melakukan segala perkara. Saudara sadari, saudara ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan itu. Kalau kita tidak menghidupi firman, saudara, kita tidak bisa melihat kenyataan, bahkan tidak bisa melihat mujizat terjadi, bahkan kita tidak bisa melihat hal-hal yang spektakuler yang kita alami kalau kita tidak menghidupi firman itu. Contohnya dikatakan apa? Karena itu, saudara, kita, saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, dikatakan ya, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita gak pernah sia-sia. Saudara, kalau kita memiliki satu hidup kita tuh semangat, excited, ada satu kegerakan yang kita lakukan, seperti ikan tadi, saudara, yang diekspor, ikan kerapu, saudara, ketika dia berdiam diri, ya tidak ada lawannya yang mengganggu, ya tidak mengganggu, kemudian dia tetap berdiam diri, akhirnya dia stres dan akhirnya dia mati. Sama halnya kita, saudara, kalau kita berada pada satu tempat sebagai misal zona nyaman, saudara, tidak ada yang mengganggu, ya kita tetap berdiam diri, lama-lama dengan berkat-berkat yang ada itu, tanpa kita tuh bisa berbagi, tanpa kita tuh bisa melakukan sesuatu kepada orang lain, akhirnya berkat-berkat itu membawa kita tuh pada satu apa, saudara, stres, dan akhirnya kita juga bisa mati, saudara. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu, hidup kita tuh menghidupi firman itu, mengerjakan firman itu, excited di dalam segala sesuatunya, saudara, saya percaya, saudara, kita bertahan sampai pada satu kenyataan dan kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Saudara sadari, saudara, dikatakan apa? Persekutuan dengan Tuhan, maka jerih payahmu gak akan pernah sia-sia. Artinya, saudara ya, apapun yang terjadi di dalam kelimpahan kita, di dalam keterbatasan kita, mari kita tetap menghidupi firman, saudara. Mari kita tetap melakukan firman, supaya tidak kita tuh cuma menunggu, saudara. Tidak kita berdiam diri sementara kita berdoa menantikan berkat Tuhan turun, tidak bisa, saudara. Tetapi lakukan sesuatu, ada satu kegerakan, ada satu excited yang kita lakukan, saudara. Excited terus, semangat terus, dengan tidak tergoyahkan. Dan saya percaya, saudara, maka dikatakan apa, saudara ya, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Saudara, seorang eksportir tadi, saudara ya, dia sudah melakukan sesuatu sampai berkali-kali dan gagal. Saya percaya, saudara, dan itu yang mematahkan semangatnya. Tetapi ketika ada satu pengharapan yang dimunculkan, sedikit pun pengharapan yang dimunculkan untuk melihat kenyataan yang akan dialami ke depannya, dan itu yang membawa dia itu pada satu kenyataan hidup yang bisa melihat satu berkat-berkat Tuhan, saudara. Dan khususnya, saudara, kalau kita memiliki satu pengharapan bersama Kristus, dan itu dikatakan apa? Dikatakan apa, saudara? Pengharapan Kristus, persekutuan dengan Kristus, pengharapan bersama Tuhan, maka jerih payah itu gak pernah sia-sia. Jangan pernah patah semangat, saudara, pada saat hari ini. Apapun yang terjadi, bentuk apapun yang pernah kita alami, saudara, jangan pernah patah semangat. Saudara, kita bisa melihat, kalau kita bisa menikmati terangnya ya bola lampu, saudara, bola lampu yang kita rasakan pada saat hari ini, itu adalah hasil daripada seseorang yang berkali-kali mengalami satu kegagalan dan dia tidak patah semangat. Bayangkan, saudara, kalau dia sudah mengalami, ketika dia gagal pertama, gagal kedua, gagal ketiga, dan gagal seterusnya, kemudian dia tuh melepaskan semuanya itu, kemudian dia mengundurkan diri, tidak apa istilahnya itu, tidak melakukan satu pencobaan lagi, dan kegagalan itu dipakai sebagai satu cara untuk memuaskan diri dia, saudara. Maka artinya, saudara, tidak ada bola lampu itu, saudara, tidak pernah kita mengalami satu kenyataan terangnya lampu ini. Tetapi, saudara, ketika kegagalan itu dikalahkan dengan satu pengharapan, dan khususnya di dalam konteks rohani, pengharapan bersama Kristus, dan itulah jawaban, dan itulah solusi yang membawa kita pada satu kenyataan yang terbaik. Bahkan kita bisa melihat kemuliaan Allah terjadi dalam diri kita kapanpun, saudara, pada saat apapun, saudara.
Dan itulah kenyataan yang terjadi dalam diri kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang percaya pada Kristus. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada saat hari ini, sebuah inspirasi pada saat hari ini, memberikan satu pembelajaran, bahkan memberkati kita semuanya. Shalom.